Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak saleh dan salehah, temannya Haifa, Gaza, Yafa, Arkan. Sayang teman kalian sedang tidak bisa ikut bersama Bu Sita, Bu Desita, Gros Mutisita. Tapi mudah-mudahan tetap bersemangat ya. Alhamdulillah. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan sehat walafiat seluruh keluarga. Kita lanjut ya, sirah Rasulullah Muhammad SAW. Masih dari buku Mbah Kung, Mbah Uyut, Sukanto S.A. Wahai Kekasih Allah. Waktu itu kita sampai membahas ya, pada pembahasan orang-orang yang pertama-tama masuk Islam atau dikenal dengan as-sabiqunal awalun ya. Kita sudah membahas. Nah, sekarang kelanjutannya kita akan membahas bagaimana dakwah Rasulullah yang terbuka, yang terang-terangan karena perintah Allah di Bukit Sofa ya. Jadi judulnya adalah dakwah Rasul di Bukit Sofa ya. Di dalam buku ini di bagian 11 mendaki Bukit Sofa ya. Dalam Quran surat Asy-Syu'ara ya, kisah ini diabadikan ketika Rasulullah harus menyampaikan ayat-ayat ini ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wakhfid janahaka limanittaba'aka minal mu'minin. Fa in asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun wa tawakkal 'alal 'azizir rahim alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin innahu huwas samiul alim. Berilah peringatan kepada keluargamu yang terdekat dan rendahkanlah dirimu kepada orang beriman yang mengikutimu. Maka bila mereka durhaka kepadamu, katakanlah, aku bebas dari tanggung jawab atas perbuatanmu. Dan bertawakallah kepada yang maha perkasa, yang maha penyayang, yang melihatmu sedang berdiri dalam sholat, dan melihat gerak-gerikmu di tengah orang yang bersujud. Sungguh dialah Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui. Surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 220. Jadi malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Rasulullah SAW bahwa Allah memerintahkan kepada nabinya tersebut untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan. Begitu Rasulullah mendapatkan wahyu tersebut, maka beliau segera melaksanakan perintah Allah tersebut dan naik ke Bukit Sofa ya. Anak-anak tahu ya, waktu itu kan bagaimana Bukit Sofa ya, Marwah, ketika Ibu Siti Hajar mencari air untuk anaknya Ismail. Nah, Rasulullah naik ke Bukit Sofa, menyeru semua orang agar datang, dan berdatanglah kaum Quraisy. Semuanya berdatangan karena Rasulullah berteriak-teriak memanggil kaum kerabatnya, segeralah berkumpul, aku ingin menyampaikan sesuatu. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahai kaum Quraisy, apakah kalian percaya kalau aku mengatakan dari balik bukit ini akan ada pasukan berkuda yang mendatangi kalian? Ya, kami percaya. Karena Rasulullah memang dikenal sebagai orang yang terpercaya. Al-Amin ya, beliau sangat dipercaya. Kata-katanya dipercaya. Bahkan mereka juga menitipkan barang-barang, uang itu kepada Rasulullah. Karena memang beliau orang yang jujur, yang amanah. Kemudian setelah mereka berkumpul kaum Quraisy, maka Rasulullah dari Bukit Sofa itu berteriak lantang, ketahuilah, hai Bani Abdi Manaf, Bani Zuhrah, Bani Taim, Bani Makhzum, Bani Asad, sesungguhnya Allah memerintahkanku untuk memberikan peringatan lebih dulu kepada keluargaku yang terdekat. Dan aku tidak bisa memberi pertolongan kepada kalian di dunia dan di akhirat, kecuali jika kalian mengakui bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan mengucapkan la ilaha illallah. Selesai seperti itu, Rasulullah mengeluarkan amanat yang harus disampaikan dari Allah Subhanahu wa taala kepada
kaumnya, kaum Quraisy ya dengan sangat sebelumnya berdebar-debar seperti itu, Rasulullah langsung Abu Lahab paman beliau menghardik Rasulullah. Hanya untuk ini kalian mengumpulkan kami semua, hanya untuk mengatakan itu. Maka dia meninggalkan Bukit Safa itu bersama istrinya, ya, yang kita dikenal di Quran itu, ya, di dalam surat Al-Lahab bahwa istrinya adalah Ummu Jamil, ya, istri Abu Lahab adalah Ummu Jamil. Nah, kemudian mereka meninggalkan, semua ikut meninggalkan, maka Rasulullah pun terdiam, sedih karena ya apa yang dia sampaikan tidak dihiraukan dan beliau dalam kesendirian di Bukit Safa. Tapi beliau tidak putus asa. Besoknya beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib, ya, sepupu beliau, dan beliau mengatakan kepada Ali yang masih kecil waktu itu, kumpulkanlah, ya, kumpulkan kembali saudara-saudara kita dari Bani Abdul Muthalib, jadi dari keturunan Abdul Muthalib, ya, kakek Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kumpulkan, berdatanganlah keluarganya. Ada Abu Lahab kembali datang, ya, kemudian Abu Thalib paman beliau, kemudian tadi selain Abu Lahab, Abu Thalib, ada sahabat beliau Abu Bakar As-Siddiq juga datang karena memang beliau sudah masuk Islam. Hamzah bin Abdul Muthalib paman beliau juga datang, ya. Jadi ada Abu Thalib, ada Hamzah, ada Abu Bakar, ada Abbas bin Abdul Muthalib paman beliau juga. Dan kemudian beliau juga menyampaikan, wahai Bani Abdul Muthalib, sesungguhnya aku membawa kabar baik yang akan menyelamatkan kalian di dunia dan di akhirat, ya. Kalau kalian bersedia tunduk kepada Allah, maka aku akan juga menyampaikan amanah dan kepercayaanku ini kepada kalian untuk ikut menyampaikan risalah ini. Semuanya juga kemudian, ya, kecuali yang sudah masuk Islam, ya, Abu Bakar dan Ali, mereka terdiam menjadi hening, tidak ada yang menjawab. Ali segera berdiri. Ya Rasulullah, aku bersedia untuk membantumu menyampaikan amanah ini, menyampaikan risalah yang mulia ini. Maka Rasul mengatakan, alhamdulillah, ya Ali, engkau menjadi orang kepercayaanku yang akan ikut menyampaikan amanah dari Allah ini, risalah ini. Kau akan menyampaikan ajaran Islam ini. Maka ikutilah ia. Maka segeralah Abu Lahab, ya, mengejek-ngejek, ya. Hai Abu Thalib, jadi mulai sekarang kamu akan mendengar, mengikuti dan mentaati anakmu sendiri, Ali bin Abi Thalib. Jadi betapa beratnya dakwah Rasulullah, ya, kepada kaum keluarganya sendiri. Ya, bahwa walaupun pamannya Abu Thalib sangat baik, sangat menyayangi, ya, dan juga melindungi Rasulullah, tapi beliau juga tidak beriman karena berat baginya meninggalkan agama nenek moyang. Dan saat itu Hamzah bin Abdul Muthalib pun juga belum bersedia menerima Islam. Abbas bin Abdul Muthalib paman Nabi pun juga belum bersedia menerima Islam, tapi mereka hanya terdiam. Sementara paman Nabi Abu Lahab bin Abdul Muthalib yang juga belum mau memeluk Islam, itu malah kemudian menghina, mencaci, ya, dan menyuruh orang untuk memusuhi Rasulullah Muhammad SAW. Jadi betapa Rasulullah itu menghadapi cobaan yang berat ketika berdakwah di tengah keluarganya sendiri, Bani Abdul Muthalib. Masya Allah, tetapi Rasulullah sabar dan terus berdakwah dengan sekuat tenaga. Dan alhamdulillah sampai kita sekarang yang ada jauh di pelosok, ya, tanah air dimanapun di Indonesia ini yang jauh dari Saudi Arabia, tempat Rasulullah menyampaikan risalah pertama kali, ya, bisa merasakan kenikmatan Islam, memeluk Islam dan mendapatkan hidayah iman Islam berkat perjuangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para as-sabiqunal awalun, Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Umar bin Khattab radhiyallahu an, Utsman bin Affan radhiyallahu an, Hamzah bin Abdul Muthalib radhiyallahu an, dan sahabat-sahabat Nabi lainnya. Masya Allah. Nah, anak-anak, kisah kali ini mengingatkan kita betapa beratnya
Rasulullah berdakwah di tengah keluarganya sendiri. Namun demikian Allah tetap memerintahkan beliau untuk berani berdakwah terang-terangan di tengah keluarganya. Nah, sampai di sini dulu anak-anak sekalian. Nanti kita lanjutkan lagi di kesempatan mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.